Halo, selamat datang kembali di sini. Anda pernah nggak sih merasa udah capek banget nyoba nurunin berat badan? Rasanya udah ngikutin semua saran. Ya tau lah, makan dikit, banyak gerak, tapi kok ya gitu-gitu aja. Malah kadang beratnya balik lagi. Sampai mungkin kepikiran, ini semua kok rasanya nggak adil banget ya? Kayak kita yang disalahin terus padahal udah susah payah. Iya, perasaan nggak adil itu, wah, umum banget sayangnya. Banyak loh orang yang udah berjuang keras, korbanin ini itu, ujung-ujungnya malah merasa gagal, terus dihakimi pula sama orang sekitar, kadang malah sama nakes juga. Padahal di sisi lain, kita terus-terusan dengar soal kalori masuk versus kalori keluar. Seolah-olah itu jawaban simple buat semuanya. Nah, ini dia nih yang mau kita obrolin lebih dalam hari ini. Kenapa sih perjuangan nurunin berat badan itu sering banget rasanya kayak mendaki gunung yang curam, nggak ada habisnya, dan penuh rasa ketidakadilan? Kita bakal coba gali nih dari sudut pandang buku Gary Taubes, judulnya Why We Get Fat and What to Do About It. Kita mau fokus ke bab 14, judulnya aja udah ngena banget, Injustice Collecting alias mengumpulkan ketidakadilan. Kita mau coba bongkar argumen Taubes, kenapa nyalahin kurangnya niat atau kemauan keras itu mungkin keliru gitu. Kita cari tahu penjelasan biologis di baliknya. Oke deh, mari kita bedah bareng. Persis. Yang sering kelewat tuh, gimana ya, betapa kuatnya paradigma kalori ya kalori. Ini di kepala kita semua soal berat badan. Padahal banyak studi, termasuk yang gede-gede nanti kita singgung dikit, plus pengalaman pribadi jutaan orang, itu nunjukin kalau pendekatan ini sering gagal buat jangka panjang. Tapi idenya tetap aja dominan. Nah, yang Taubes coba ungkap, apalagi di konteks mengumpulkan ketidakadilan bab 14 ini, ya perasaan frustrasi dan disalahin itu tadi, mungkin ada akar biologisnya yang kuat loh, bukan cuma soal milih makan apa atau kurang baja tekadnya. Oke. Jadi ini dasarnya nantang banget ya sama pandangan umum. Sebelum kita masuk ke inti ketidakadilannya nih, bisa kita refresh sedikit nggak? Argumen utama Taubes di bukunya itu apa sih sebenarnya? Apa yang dia persoalkan? Boleh, boleh. Jadi garis besarnya gini, argumen fundamental Taubes itu, ya, fokus kita yang terlalu obsesif sama jumlah kalori itu salah sasaran. Menurut dia, berdasarkan interpretasinya atas bukti-bukti ilmiah puluhan tahun, yang jauh lebih penting itu jenis makanannya. Spesifiknya nih, dia soroti karbohidrat, terutama yang gampang dicerna dan manis-manis gitu ya, kayak tepung putih, gula, sirup jagung, fruktosa tinggi, pokoknya yang sejenis itulah. Jadi bukan seberapa banyak, tapi apanya ya? Terus, gimana karbohidrat ini bekerja di badan kita menurut Taubes? Sampai bisa jadi masalah? Nah, di sini nih, hormon insulin jadi bintang utamanya. Karbohidrat jenis tadi, pas dicerna, kan cepet banget naikin gula darah. Nah, sebagai respons, pankreas kita langsung keluarin insulin. Banyak lagi. Fungsi utama insulin emang nurunin gula darah, masukin ke sel. Tapi, ada peran lain insulin yang dominan banget tapi sering kelewat di obrolan umum. Insulin itu hormon penyimpan lemak utama. Pas kadar insulin lagi tinggi-tingginya, dia tuh aktif banget dorong lemak masuk ke sel lemak. Dan yang lebih penting lagi nih, dia ngehambat lemak keluar dari sel buat dibakar jadi energi. Itu mekanisme dasarnya, simpelnya gitu. Wah, menarik banget ya. Jadi, insulin bukan cuma soal gula darah, tapi juga kayak tukang kunci buat lemak kita. Kalau gitu, ini mulai nyambung dong ya. Kenapa diet rendah kalori yang biasa itu sering banget rasanya nyiksa? Nah, tepat sekali. Coba kita sambungin mekanisme ini sama pengalaman nyata banyak orang pas diet rendah kalori. Yang biasanya sih karbohidratnya masih lumayan tinggi ya, walau kalorinya dipotong. Anda mungkin kenal banget polanya. Pertama, lapar terus-terusan. Kenapa? Ya karena insulin masih agak tinggi gara-gara karbo. Jadi badan susah banget pakai cadangan lemaknya. Sel-sel badan kita tuh merasa kurang energi. Padahal lemak numpuk. Sinyal ke otak, ya makan lagi dong. Benar banget. Terus, apa lagi? Batasin. Hasilnya? Ya capek, lemes, susah fokus. Ketiga, metabolisme bisa jadi lambat. Ini respon alami badan sih, kalau dapat sinyal kelaparan energi terus-terusan ya dia ngirit. Keempat, nah ini yang paling bikin kesel. Berat badan yoyo. Turun sih mungkin di awal, seringnya karena air hilang, tapi susah banget dipertahanin. Begitu diet kendor dikit aja, beratnya balik lagi, kadang malah lebih parah. Taubes kan nyebut banyak bukti itu di bukunya.
Kayak ulasan klasik Albert Stankart tahun 59 yang nunjukin gagalnya diet jangka panjang itu tinggi banget. Atau temuan dari studi gede kayak Women's Health Initiative atau WHI, itu nggak nemu manfaat berarti soal penurunan berat badan jangka panjang dari diet rendah lemak, yang ya seringnya artinya tinggi karbo. Waduh, gambaran ini pasti deket banget ya sama pengalaman banyak pendengar kita. Dan di titik inilah konsep injustice collecting dari bab 14 tadi jadi kena banget. Ini bukan cuma soal fisik jatuhnya, tapi beban mentalnya itu loh, luar biasa. Persis, itu dia inti dari mengumpulkan ketidakadilan tadi. Pas diet yang udah susah payah dijalani gagal lagi, yang muncul tuh bukan cuma kecewa, ada perasaan gagal sebagai pribadi, rasa bersalah yang ngegrogoti, ditambah lagi sering kena stigma sosial. Orang gemuk sering dicap males, nggak disiplin, rakus, kurang niat, dianggap tanggung jawab penuh pokoknya. Taubes ngutip tuh, ahli endokrinologi terkenal Edwin Ashwood, tahun 62 dia nulis sesuatu yang tajam banget. Alasan orang gemuk mungkin perlu ke psikiater, itu seringnya bukan karena masalah emosi bikin gemuk, tapi sebaliknya, perjuangan biologis yang terus-menerus lawan berat badan plus penghakiman sosial tanpa henti, nah itu yang bikin stres berat secara emosional. Ini ketidakadilan mendasarnya, merasa dihukum dan disalahin buat kondisi yang akarnya mungkin di fisiologi yang salah dipahami, bukan di karakter yang lemah. Itu dalam banget sih dan benar-benar membalik cara pandang umum. Jadi perjuangan emosional itu akibat, bukan sebab. Tapi ini jadi ada pertanyaan lagi nih. Kalau karbohidrat itu efeknya ngunci lemak dan bikin masalah ini, kenapa kita malah sering banget ngidam makanan manis atau yang banyak tepungnya? Kenapa dorongannya bisa kuat banget gitu? Apa ini beneran cuma soal kurang kontrol diri kayak yang sering dituduhin? Nah, ini dia. Penjelasan biologisnya makin seru dan penting dipahami. Soalnya ini langsung nantang ide kontrol diri doang. Pas insulin tinggi gara-gara makan karbo, dia emang masukin glukosa ke sel. Tapi kayak tadi kita bahas, dia juga ngunci lemak di sel lemak. Akibatnya apa? Sel-sel badan kita jadi bergantung banget sama glukosa sebagai sumber energi utama yang ada. Beberapa jam habis makan karbo, gula darah kan mulai turun. Tapi kalau insulin masih agak tinggi, ini bisa kejadian di orang yang resisten insulin atau habis makan karbo tinggi banget. Sel-sel badan mulai teriak minta energi. Mereka nggak bisa gampang akses rekening tabungan lemak yang banyak itu karena diblokir insulin. Satu-satunya cara cepat buat bikin teriakan energi ini diam, ya dengan dapat pasukan glukosa baru, dan sumber glukosa paling cepat, ya karbohidrat lagi. Jadi, ngidem karbo atau gula itu bukan cuma pengen enak-enak di pikiran, tapi bisa jadi itu sinyal biologis darurat dari badan yang butuh bahan bakar cepat dalam kondisi insulin tinggi itu. Wow, jadi kayak lingkaran setan biologis ya ini. Makan karbo, insulin naik, lemak kekunci, sel kelaparan, ngidam karbo lagi. Ini ngasih lihat sisi lain dari perjuangan lawan ngidam yang sering dianggap tanda lemah itu. Tapi ada lapisan lain lagi kan ya? Taubes juga nyinggung soal potensi kecanduan. Betul sekali. Ini bagian yang benar-benar bisa bikin kita melek dan makin jauh dari penjelasan kurang tekad doang. Taubes kan ngacu ke penelitian tuh, contohnya yang penting banget dari Bartley Hobel sama timnya di Princeton. Pakai hewan percobaan sih, tapi riset mereka nunjukin kalau gula, terutama sukrosa ya, gula pasir itu, bisa ngaktifin area di otak yang namanya pusat penghargaan atau reward center. Area yang sama yang kena kalau orang kecanduan zat kayak kokain, heroin, atau nikotin. Gula itu micu keluarnya dopamin di jalur mesolimbik, jalur di otak yang erat banget hubungannya sama rasa seneng, motivasi, sama penguatan perilaku. Di tikus percobaan itu, perilaku pas dikasih akses gula, terus pas aksesnya dihentiin, itu mirip banget sama perilaku kecanduan dan gejala putus zat gitu. Hah? Serius? Jadi secara kimiawi di otak, gula bisa ngebajak sistem motivasi sama rasa seneng kita mirip narkoba gitu. Wah, ini implikasinya gede banget dong buat saran diet standar. Gede banget. Kalau gula emang punya potensi adiktif secara biokimia, bukan cuma rasa enak yang bisa kita kontrol gampang, ya saran umum kayak nikmati secukupnya, atau semua boleh asal moderat itu jadi masalah banget buat sebagian orang. Coba bayangin nyuruh pecandu alkohol buat minum segelas aja sesekali. Buat sebagian orang yang mungkin sensitif banget sama efek gula ini, perjuangan lawan keinginan buat dikit lagi, itu bisa jadi siksaan tiada henti. Dalam kondisi kayak gini, pantang total sama gula tambahan dan pemanis itu mungkin, anehnya, malah lebih gampang di-manage jangka panjang daripada gagal terus dalam moderasi.
Ini lagi-lagi geser fokus dari kemauan keras orangnya ke respons biologis terhadap zat tertentu. Oke, coba kita rangkai ya semua ini. Kita punya argumen soal gimana karbohidrat olahan itu micu insulin, terus insulin ini nggak cuma ngatur gula darah, tapi juga aktif nyimpen lemak dan ngehambat pembakarannya. Terus ada penjelasan biologis kenapa badan bisa ngidam karbo pas insulin tinggi. Di atas itu ada bukti potensi sifat adiktif gula yang kerja langsung di otak. Jadi, artinya apa nih semua ini buat Anda, pendengar kami, yang mungkin udah tahunan berjuang sama berat badan, udah ngerasa capek, frustrasi, mungkin agak putus asa juga. Ya, makna utamanya gini. Perjuangan Anda itu kemungkinan besar bukan cuma soal lawan kerakusan, kemalasan, atau kurang disiplin, kayak yang sering digambarin budaya diet populer atau bahkan saran medis biasa. Berdasarkan argumen Taubes yang ngambil dari literatur ilmiah, perjuangan ini bisa jadi tuh manifestasi dari respons biologis badan Anda terhadap lingkungan makanan modern kita yang penuh karbo olahan dan gula. Hormon insulin yang keganggu bikin badan cenderung numpuk energi dan terus-terusan minta bahan bakar yang salah, yaitu karbo. Ditambah lagi, potensi adiktif gula bikin usaha kontrol porsi jadi tantangan neurobiologis beneran buat sebagian orang. Ngelihat dari sudut pandang ini tuh bisa bikin lega loh. Ini bukan soal nyari kambing hitam, tapi soal paham musuh sebenarnya. Mungkin bukan diri Anda sendiri, tapi interaksi rumit antara biologi Anda dan jenis makanan tertentu. Ini bisa bebasin Anda dari narasi nyalain korban yang ngerusak banget itu. Wah, sebuah perspektif yang bisa ngubah cara pandang banget ya. Jadi kesimpulan utamanya nih menurut kerangka pikir yang kita bahas dari Gary Taubes ini, terutama dari semangat bab 14 Injustice Collecting tadi, rasa sulit, frustrasi, dan ketidakadilan dalam diet itu mungkin akarnya kuat di fokus kita yang keliru selama ini, yang cuma lihat jumlah kalori. Sebaliknya, perhatiannya harusnya lebih ke jenis makanan, khususnya karbo olahan dan gula, dan gimana makanan itu ngaruh ke hormon kunci kayak insulin, plus potensi kecanduan yang mungkin disebabkannya secara biologis. Ini nawarin penjelasan kenapa makan dikit gerak banyak itu seringnya gagal total. Nah, itu dia. Dan pahami mekanisme potensial, ini bukan berarti kita jadi nyerah atau pasrah gitu aja ya. Justru sebaliknya. Dengan paham apa yang mungkin terjadi di dalam badan, beban rasa bersalah, dan frustrasi yang selama ini mungkin Anda pikul, itu bisa berkurang banget. Pengetahuan ini malah bisa memberdayakan Anda buat nyoba strategi lain. Mungkin bukan lagi soal nyiksa diri kurangin porsi gila-gilaan, tapi lebih fokus ke ngubah komposisi makanan Anda. Kurangin atau bahkan hilangin pemicu masalah hormonal dan potensi kecanduan tadi. Ini soal mindahin medan perangnya ke area yang lebih mungkin dimenangin. Ngubah strategi berdasarkan pemahaman baru tentang musuh yang dihadapi. Pendekatan yang jauh lebih positif ya kedengarannya. Dan ini tentu aja ya, ngebuka pertanyaan penting yang lebih gede lagi yang bisa kita renungin bareng abis ini. Kalau benar perjuangan lawan obesitas, diabetes tipe 2, sindrom metabolik lainnya, itu ternyata nggak melulu soal kemauan keras individu, tapi juga melibatkan respon biologis yang kompleks terhadap lingkungan makanan kita, gimana seharusnya kita sebagai individu, masyarakat, pembuat kebijakan kesehatan, bahkan industri makanan, ngelihat dan ngatasin epidemi kesehatan ini dengan cara yang beda. Apa implikasinya buat piramida makanan kita, label nutrisi, subsidi pertanian, sama nasihat diet yang selama ini kita anggap benar? Ini pertanyaan gede banget sih, dan konsekuensinya bisa jauh banget. Pertanyaan reflektif yang relevan banget dan penting buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang fokusnya ke gagasan dari buku Gary Taubes, khususnya soal ketidakadilan yang sering dirasain pas berjuang ngelola berat badan. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru yang mencerahkan dan mungkin sedikit melegakan juga. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.